teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Ya kan? Lihatnya kemana? Kita di Jalan M Tamrin. Nah, ini kita berlangsung kawah untuk almarhum Lulu Junawa. Kita ziarah dulu. Oke teman-teman, semangat pagi. Hari ini memperingati dan merayakan Hari Sepeda Sedunia. Kita tuh dari tempat start seharusnya ke tempat kerja. Kita mampir dulu ke Kementerian Perhubungan untuk silaturahmi sambil kita mencoba menyampaikan dengan santun, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita supaya bisa sedikit banyak membantu kesulitan-kesulitan kita di jalan ya, kendala-kendala dan tantangan depan. Nah, hari ini kita mampir ke tempat kejadian beberapa waktu yang lalu, teman kita Lulu itu kecelakaan di sini dan dia meninggal dunia. Teman-teman sempetin sebentar mengenang dan supaya ini kejadian tidak terulang lagi, kita berdoa sebentar ya kepada Lulu dan semua pesepeda dan pengguna jalan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, kita lanjut jalan gitu. Hati-hati di jalan, di samping memang kita juga berharap dari pengguna jalan yang lain menjaga kita juga mampu menjaga diri kita sendiri. Intinya itu ya teman-teman ya. Harapannya adalah jangan berhenti sepedaan, kompakan terus, kasih semangat. Makasih. Jadi teman-teman, almarhum Lulu Junawa ini mengalami kecelakaan di sini. Waktu itu dia bersepeda, kemudian pintu taksi terbuka ya. Ya betul. Pintu taksi terbuka, dia nabrak dan almarhum Lulu Junawa ini calon pelaksana hotel transit and shower di Loker KAI. 25 April 2025 kita semua mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum. Mantap. Gimana? Ya, kita sedang Hampir sampai. berada di dekat Monas menuju gedung Kementerian Perhubungan. Oh, Kita akan dikit lagi ya. dalam rangka Hari Sepeda Sedunia. Sip. Beres. Jadi kita sudah hampir nyampe di kantor Kementerian Perhubungan. Finish. Sampai kita. Oke. Halo pagi. Pagi. Sip. Jadi kini kita sampai di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Manis-manis, sindakelan, adek manis, siapa yang Cinta lama bersepeda kembali. Sip. Nah ini teman-teman, cukup ramai nih yang ikut campaign Hari Sepeda Sedunia. Ini sekitar 300 ada lah ya. Nih, sepeda semua. Siapa tahu kita ada jodoh. Ini registrasi dulu. Diregistrasi dulu. Nah, ini dia. Ini registrasi dulu. Wow. Gimana finish. Wow. Mantap. Celtic pagi. Celtic. Finish. Oke. Pagi Om Hendri. Pagi. Luar Wah, biasa. gimana? Dari mana nih tadi gue SD pagi nih? Dari rumah aja. Oh, dari rumah. Mantap. Sip. Ayo bersepeda, mari bergerak kawan. Solusi tanpa polusi. Wah. Di belakangnya Cinta Lama Bersepeda Kembali. Wah, CLBK ya. Oke. Mantap. Ondel. Nah, ini kita sudah registrasi. Nah, duduknya paling depan. Kenapa sih Om Hendri? Halo, wah, di kantor kita nih. Apa kabar? Siap. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Wah. Oke. Back to work. Mantap. Sip. Ya, Pak. Acara kampanye bersepeda 2025. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sultana MSI, yang kami hormati Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Bapak Insinyur Rizal Wasal, Presiden Bike to Work Indonesia Bapak Hendro Subroto bersama dengan jajarannya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama serta pejabat administrator di lingkungan Kementerian Perhubungan, para komunitas dan pesepeda serta para hadirin acara silaturahmi Bike to Work bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk merayakan World Bicycle Day 2025 yang ditetapkan tanggal 3 Juni 2025. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini merupakan salah satu kontribusi kita untuk mendukung net zero emission tahun 2060. Dengan bersepeda, kita bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan udara yang lebih segar dan lebih bersih dan mengurangi kemacetan. Tadi Bapak Ibu sudah bersepeda ya? Wah, ada yang dari FX? Ada yang dari mana yang terjauh? Jis. Oh, dari JIS, Jakarta International Stadium. Wah, tepuk tangan dong dari JIS. Dari Cijantung. Wah, dari Cijantung juga ada, luar biasa. Terlihat sangat segar sekali ya, sangat fit dan sangat fresh.
Wow, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya ya. Semoga kita semua sehat selalu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita, marilah kita bersama dengarkan sambutan dari komunitas Bike to Work yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Bike to Work Indonesia, Bapak Hendro Subroto. Kepada Bapak, kami silakan. Hari ini bertepatan kemarin persisnya tanggal 3 Juni itu diperingati dan dirayakan sebagai Hari Sepeda Sedunia. Jadi hampir semua tempat di Indonesia dan seluruh dunia bikin ucapan selamat di sosial media maupun di aktivitasnya sehari-hari untuk merayakan sepeda. Di Indonesia sendiri, Bike to Work Indonesia itu merupakan sebuah gerakan yang kebetulan kami bersama-sama gitu, kita nggak merasa paling atas gitu. Semua teman-teman pesepeda ini yang tergabung dalam komunitas mencoba sepeda itu nggak hanya digunakan di saat sempat, sepeda itu nggak hanya digunakan pada saat libur, tapi sepeda digunakan sebagai moda transportasi. Jadi teman-teman ini hari ini rata-rata telat sedikit ke kantor gitu karena mereka nyempetin sepedaan. Kami itu kebetulan di Jakarta itu hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat. Ini teman-teman adalah aktor teladan semua karena mereka setiap Rabu kumpul dulu depan FX baru sepedaan ke sini. Ada kopi dan segala macam. Hari ini kumpulnya digeser ke sini, kopinya dibawa ke sini gitu. Jadi ada tuh namanya Kongyoto naik sepeda bawa kopi, Pak. Nah, kopinya kopi seduh betul, bukan kopi saset gitu. Artinya dijamin tuh beneran tuh keasliannya sama cara menyeduhnya gitu. Dan ninggalin kenceleng biasanya berapa gitu ya, masuk-masukin. Tak pikir rugi, tapi ternyata sampai hari ini masih ngayuh. Doanya adalah semoga sehat gitu. Amin. Oke, yang hari Kamis namanya Kamis Manis itu Jakarta Utara. Jakarta Utara, teman-teman Jakarta Utara, mereka juga menggiatkan sepedaan sebelum berangkat ke kantor. Yang di Jakarta Timur itu persis di bawah stasiun Ciliwung, Pak. Stasiun LRT Jabodebek. Itu setiap Jumat, itu ada di sana. Jadi upaya-upaya mereka itu untuk ngajain bersepeda itu bukannya tanpa tantangan, pasti banyak betul. Di tengah apa ya? Kan sekarang naik kendaraan pribadi bermotor itu terutama roda 2 itu dihitung-hitung ternyata hitungannya masuk akal, efektif, efisien gitu ya. Tapi kalau bicara soal polusi udara, nambah kemacetan, ya. Tapi bukan berarti mereka musuh kita. Kita juga sebenarnya pengen mencoba pesepeda itu hadir di jalan bahwa mereka juga punya hak yang sama. Nah itu dia sih sebenarnya. Ditambah lagi adalah terima kasih hari ini diinformasikan oleh Bapak Kasubdit bahwa dipertemukan dengan teman-teman Jasara Harja. Ini kita perlu dialog panjang gitu. Kenapa? Setiap ada kecelakaan yang menimpa pesepeda di Indonesia, Pak, nggak cuma di Jakarta, kemarin di Jogja, ada di Surabaya atau di kota-kota lain, kami terinformasikan gitu. Dan rata-rata adalah kesulitannya pesepeda itu bukan cuma sepedanya nggak mampu, Pak, tapi kadang-kadang memang kita juga kesulitan gitu. Mereka seperti korban yang ini gimana ya kalau untuk ngurusin asuransi dan segala macam. Mungkin dengan kita bisa ketemu, bisa ngobrol dan dijembatani, kita ketemu terobosan-terobosannya. Kami pun bisa mendapatkan data yang sungguh-sungguh dan itu bisa inline dengan datanya polisi, datanya kecelakaan yang kita himpun dan itu bisa menjadi laporan gitu, menjadi evaluasi juga apakah karena perilaku pesepedanya atau karena kondisi di jalan raya atau karena infrastrukturnya. Kira-kira itu sih kita bisa buka dialog nantinya gitu dan rutin ya, cuman pas tahun sekali menjelang Hari Sepeda Sedunia, tapi kita bisa buka dialog rutin sambil ngopi. Saya pikir itu ini silaturahmi yang baik. Teman-teman jangan kapok, tempatnya di sini dan jangan sungkan gitu menurut saya. Tetap jaga kesehatan, pulangnya tetap sepeda, jangan diangkut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah diskusi terkait keselamatan pesepeda di jalan raya. Berdasarkan data kami di tahun 2023 ada 693 korban pesepeda yang terlibat kecelakaan. Di tahun 2024 ada 628 kecelakaan yang melibatkan pesepeda di seluruh Indonesia. Memang tidak kita inginkan kejadian kecelakaan itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Terutama kami dari Jasara Harja sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 dan 34, di mana kami menjamin korban kecelakaan lalu lintas di darat, laut dan udara, terutama di pesepeda. Tapi ada syaratnya kalau di Jasara Harja. Jadi memang tidak semua
korban kecelakaan di jalan raya itu dijamin oleh jasa raja. Contohnya misalnya kalau sepeda kecelakaan tunggal, jatuh sendiri misalnya, itu tidak terjamin. Nah, yang kami jamin adalah di jalan raya adalah pesepeda yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. Itu yang kami jamin di jasa raja. Karena kenapa prinsipnya dijamin? Karena kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan, di mana di pajak kendaraan itu ada timbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas. Mereka membayar asuransi jasa raja. Nah, sedangkan kalau pesepeda menabrak sepeda motor, kemudian luka-luka atau meninggal nggak dijamin. Kenapa? Karena si pesepeda nggak bayar pajak kendaraan. Gitu. Nah, mungkin nanti kita cari solusi bersama, Pak ya. Dimana mungkin kalau pesepeda mungkin bisa di-cover oleh asuransi lain. Atau asuransi jasa raja kota ada anak besar kami bisa meng-cover. Tapi kan pasti ada biaya yang dikeluarkan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, memang berdasarkan data yang memang ada penurunan daripada tahun lalu, mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita nggak minta ya ada kecelakaan di Bapak Ibu. Meskipun saya baca beberapa bulan atau minggu lalu ya, ada pesepeda wanita yang ditabrak. Nah, memang itu terjamin ya karena dia melibatkan kendaraannya, dia ditabrak oleh kendaraan. Kami cukup prihatin dan mudah-mudahan dengan kita bisa kumpul, bisa berdiskusi, kita bisa menemukan solusi. Apa nih yang terbaik? Bukan hanya buat meskipun ya Bapak Ibu ya, sudah ada jalur ya, ada jalur pesepeda di Jakarta. Tapi kan jalur ini nggak semua diterapkan di seluruh Indonesia nih. Ini kan di seluruh Indonesia. Jadi memang mudah-mudahan dengan kita kumpul ada rutinitas tidak hanya sebulan, setahun sekali Pak. Jadi sebenarnya di jasa raja kembali menghidupkan Pak forum keselamatan lalu lintas Pak di tiap kabupaten kota provinsi. Yang dilaksanakan itu kita minta dilaksanakan minimal Pak 1 kali 1 bulan. Kalau lebih bagus kalau lebih Pak. Kenapa? Karena di situ kita bisa berdiskusi. Karena di dalam forum keselamatan lalu lintas itu ada berbagai elemen pemerintah yang hadir di dalam. Ada dari PUPR, ada persoalan yang dihadapi rekan-rekan komunitas sepeda. Saya ingin bercerita waktu pangkat letkol Kombes, saya masih suka bersepeda dari rumah menuju kantor. Rumah saya di Tanah Kusir, kantor saya di Mabes Polri atau di Polda Metro. Cuma rutenya terlalu sedikit. Jadi saya suka putar sampai Bundaran Hi, baru balik ke Polda Metro. Ya dapat 15, 18 kilo. Menyempati seminggu 2 kali untuk itu. Cuma sama pemerintah, saya tetap ingin terus teman-teman berpartisipasi dan berbakti dalam rangka bagaimana menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Teman-teman bersepeda juga harus lihat situasinya, jangan sampai mohon izin kadang-kadang karena kita kecapean lalu pengen cepat kita melawan arus. Nah itu sangat berbahaya tuh Pak. Usahakan aja tetap di arah arus yang memang yang sesungguhnya, yang sesuai peruntukannya. Nah itu juga akan ini. Karena bila terjadi kecelakaan nih nyuwun sewu amit-amit ya, hapunten Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kecelakaan pasti polisi itu akan melaksanakan olah TKP. Dari olah TKP itulah yang akan digunakan oleh teman-teman jasa raharja untuk menentukan bagaimana bisa diasuransi atau tidak, tingkat kesalahan siapa yang bertanggung jawab dalam itu. Saya berterima kasih Pak Jasa Raja sudah mengakomodir beberapa kecelakaan yang melibatkan kecelakaan yang lain, kendaraan yang lain untuk dapat bantuan asuransi. Tetapi alangkah indahnya dalam rangka mendukung iklim dunia Pak. Ibu Bapak sekalian, kemarin saya jam 8 pagi melaksanakan penanaman pohon di rest area 88B Trapoy arah Bandung Jakarta. Di situ Pak Menteri menjelaskan bahwa suhu atau cuaca di Jakarta belum sudah mendekati kuning. Kalau udah jadi merah kita melakukan tindak. Salah satu caranya atau satu penyebab kontribusi udara dan iklim yang kurang bagus di Jakarta adalah 40% berasal dari sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar. Tinggal dari Kementerian Perhubungan
kita sudah mengeluarkan surat keputusan menteri untuk mendukung itu. Tetapi keputusan menteri ini hanya bersifat formal dan belum tentu nyuwun sewu disetujui oleh dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling penting adalah kesadaran kita untuk menjaga iklim di Indonesia, khususnya di tempat kita tinggal, Jakarta. Saya kadang-kadang memang kalau udah karena macet aja Bu, saya kalau macet ya naiknya MRT lah. Karena lebih irit, lebih lebih cepat dan lain-lain. Jadi Ibu Bapak sekalian, komunitas sepeda pada saat ini sekali lagi saya bersama pemerintah mengucapkan selamat Hari Sepeda Dunia. Saya terus mendorong kita bersama-sama malih membudayakan bersepeda baik ke kantor maupun kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kita bisa mengendalikan iklim yang di sekitar kita. Tetap perhatikan keselamatan berliban, patuhi aturan lalu lintas Pak, ojo buru-buru, nyantai, tapi juga untuk memperhatikan. Saya kadang-kadang Untuk itu kami mengundang Presiden Bank Indonesia Bapak Megawati Suprapto untuk naik ke atas dan untuk menerima penyerahan perlengkapan sepeda berupa helm dan perlengkapan keselamatan bersepeda dari Menteri Perhubungan Indonesia. Kita berfoto 1, 2, 3. Sekali lagi, baik, terima kasih Bapak atas perkenannya. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wakil Menteri menyerahkan perlengkapan keselamatan bersepeda berupa bersepeda kepada biker. Ada orang di belakang Pak, bisa langsung. Komitmen dan juga apresiasi menuju Serving for Sustainable Transportation menuju Net Zero Emission 3, 2, 1. Duduknya di sini. Kasih apa ya? Video yang untuk sepeda dunia bertambah. Ini dapat apa enggak? Tahu. Semangat Ya. Oke, Hari Bersepeda Sedunia. Yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam selalu. Iya Pak, betul juga. Om saya mantan di Bandung, Pak. Oke. Terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dibangkitkan oleh negara. Jangan cuma itu aja. Baik Pak, kalau untuk manfaat dari bersepeda sendiri apa Pak? Manfaatnya kita pertama-tama kita bisa sehat. Kita bisa artinya melemahkan urat-urat yang kaku. Soalnya kalau kita seperti saya udah pensiun, kalau makan tidur aja mungkin lemes, kaki itu nggak bisa digerakkan. Tapi kan dengan adanya bersepeda, kita tiap hari bersepeda terus. Kita berkumpul di JIS, Stadion Jakarta International Stadium ya Pak? setiap hari kita ke sana. Tidak ada perbedaan. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada tips-tips Pak buat pesepeda, gimana sih caranya untuk konsisten bersepeda Pak? Kita berkonsisten cara bersepeda, kita jangan terlalu ngoyo. Kalau udah capek berhenti, kalau haus minum, lapar makan, warung banyak. Oke, terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan lagi? Tips-tips atau salam untuk pesepeda? Oke, terima kasih. Ciwidey. Oh, Ciwidey. Belum nyebrang laut. Ada yang Papua Pak. Anak yang cewek, sini dong buat reprint gitu. Oh, mari. Mana mari? Siap. Halo. Kemarin jangan kasih saya kesiangan. Siangan. Coba galon nggak tahu galon siapa ini. Hubungan ke Kementerian Perhubungan ini momen yang luar biasa karena memang ini salah satu bagaimana kita mengupayakan keselamatan berlalu lintas di jalan dan seluruh moda yang ada di jalan baik itu kendaraan bermotor, pedestrian dan juga sepeda juga mendapatkan hak yang sama.
Nah, pada kesempatan ini tentunya melalui Hari Pesepeda Dunia yang selalu diperingati tanggal 3 Juni, ini menjadi momen kita bersama untuk bagaimana berupaya melestarikan kegiatan bersepeda sebagai salah satu sarana transportasi. Tentunya tetap mematuhi dan meningkatkan keselamatan di jalan, sekaligus juga sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Selamat kepada seluruh penggiat pesepeda di Indonesia, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga selalu menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Ya. Ada rebusan. Ngopi. Pagi disu. Sip. Mantap. Woi, ada somai. Somai ada. Kang Yoto. Waduh, Mas Yoto. Mantap. Oke, makan apa? Somai. Pisang Rebusan. Roti, woi, lengkap ya. Barista baru nih. Siap. Nih, barista baru. Ini baristi. Oh, barista. Barista. Oh, ya. Jadi kopi apa nih? Sekarang kopi ini Dieng. Dieng ya. Jadi kopi Dieng. Jadi gimana? Teknisnya? Teknisnya kita timbang dulu 30 gram ya. Oke. Airnya udah panas? 200 ml. Ya. Oh, sudah lincah kelihatan. Ya, Baristinya. Lumayan, saya sering diomel-omelin Kong Yoto, jadi lumayan pintar. Oke. Buat nanti Masa depan pensiun. Iya. Kayaknya mau buka cabang nih. Ya, Kong jadi Kopi buka cabang. Om, ayo ngopi dulu. Oke. oke. Imam Padokan mana? Kelihatan Imam. Om. Ini kopi Dieng. Ini kopi Dieng. Oh, wih. Tambah gula mantap Arabica Dieng, Om. Mantap. Siap. Nih Arabica Dieng. Oh, kita coba dulu nih. Arabica Dieng. Orang itu. Wih, mantap mantap. Arabica Dieng. Silakan. Oke. Sepeda dunia yang diacarakan di Kementerian Perhubungan. Semua komunitas berkumpul di sini akan menyambut Hari Dunia Sepeda. Sukses dan mantap terus. Oke, mantap. Itu Pak, pakai garpu di depan. Oke. Ya, ini kita diberikan salah satunya somai. Nikmat. Mantap. Kopi? Sudah ngopi, sudah makan somai semuanya. Mantap. Semoga Sip. sehat selalu Oke. bagi teman-teman. Sip. Oke. Woi, masih bikin lagi kopinya? Ya, ada request dari Bapak tuh. Oh, apa Pak? Permintaannya kopi apa Pak? Ciwidey. Deket-deket aja Pak. Wah. Bali kejauhan Pak. Oh, Bali kejauhan. Rasanya nanti berkurang. Wah, Ciwidey Pak ya? Iya jauh lagi tuh. Ciwidey nih, Ciwidey. Di rasanya masih. Oke. Nah ini barista baru nih. Kalau barista junior. Kopinya mantap. Mantap. Oke. Ini dari Temanggung. Ini Bali. Ini Ijen. Wow. Ini Vietnam. Jauh nih. Rasanya juga Ada karya building bawahnya. Cawang. Ya. Di BK sama LRT. Ini manajernya nih bagian promosi. Saya bagian YouTube-nya Pak. Dokumentasi. YouTube-nya. YouTuber. YouTubernya Pak. Wah, di mana ada Pak? Ya. Acara sepeda pasti ada Pak. Soalnya memang Rekeningnya udah penuh. Ini gimana? Kita sukses nih ngadain dunia sepeda ya.
di Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah aku berterima kasih dengan kementerian ini, disambut dengan wah luar biasa deh, makanan, somai serta semua minuman yang nikmat dan lezat. Dan Pak Henry sudah hadir nih di sini ya. Mantap, mantap. Sukses, mantap ya. Oke. Gimana? Kopi Ciwidey sudah ready? Ini ada Bapak request dari Ciwidey. Ciwidey. Buat dibawa oleh-oleh buat pulang. Oke. Buat ditubruk. Buat ditubruk. Di rumah karena nggak ada alat. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Kayak nunjuk. Video. Ayo video. Video ya. Video. Apa? Satu, dua, tiga. Ya begitulah ya. Pengalaman hari bersepeda. Rosela mengucapkan selamat Hari Sepeda Sedunia. Itu baru latihan.